Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan. Semoga kesehatan masih diberikan kepada kita semua dan keberlimpahan rezeki, tetap semangat menjalani aktivitas seperti biasanya. Sore hari ini saya ada jadwal penyepraian pada jagung ini, yang mana tujuan dari penyepraian ini adalah untuk membooster tanaman jagung ini biar buahnya bisa besar, mongkler kayak gitu ya. Nah, ini semacam eksperimen, mungkin videonya juga akan panjang karena nanti akan saya gabung videonya dari mulai penyepraian pertama ini, penyepraian booster kali ini, terus 1 minggu setelahnya hasilnya seperti apa, dan penyepraian berikutnya sampai mendekati panen. Nanti kita perlihatkan hasilnya, kita gabung videonya. Nah, untuk amunisi yang saya gunakan kita review bareng-bareng. Nah, untuk amunisi yang saya gunakan, pertama saya menggunakan Kalinet, yaitu pupuk kalium cair yang komplit ini, dilengkapi dengan boron. Untuk jagung baru pertama kali ini saya menggunakan Kalinet karena memang ada sisa dari buat penyepraian buncis kemarin, dan buncisnya sudah mati. Jadi daripada beli MKP, saya gunakan ini untuk jagung. Dosisnya saya menggunakan 3 tutup ini ya kawan-kawan. Oke, yang kedua saya menggunakan Ultradap. Nah, biasanya memang Ultradap ini lebih fokus ke masa vegetatif karena kandungan nitrogennya juga tinggi. Karena di sini saya membutuhkan fosfat juga. Biasanya saya memakai MKP karena tidak ada, yang ada sisa ini ya kita habiskan aja. Kita pakai 2 sendok. Nah, untuk kebutuhan kaliumnya juga saya tambahkan KNO 3 putih yang kristal. Jadi ini bukan rekomendasi ya kawan-kawan, karena ini memang memanfaatkan sisa aja daripada nanti kececeran, terkadang juga rusak. Rumput Pak De. Oh, rumput. nggih. Oh, Pak jagung ini lah. Nggih, uleren. Untuk funginya saya memakai skor ini dengan bahan aktif di Diveconazole. Jadi menurut literasi, selain membunuh jamur, Diveconazole ini juga membuat buah lebih berisi. Kalau padi mungkin lebih bernas, karena cara kerja dari golongan triazol, baik itu Diveconazole, Tubeconazole ataupun apa itu yang kemarin itu, pokoknya jenis azol ini, jadi sifatnya dia semacam ZPT, dia mengatur pertumbuhan. Jadi nutrisi yang digunakan untuk pertumbuhan itu dialihkan ke pembuahan. Jadi kalau di tanaman yang belum berbuah atau belum berbunga, dia mempercepat proses pembungaan. Kalau sudah berbunga, dia membuat buahnya lebih berisi. Tapi ini pun juga sisa. Jadi kalau menurut saya metode ini ya lumayan boros. Tapi karena berhubung ini sisa, ya nggak apa-apa, kita habiskan aja. Karena nunggu tanam berikutnya juga lama, daripada nanti tumpah juga. Jadi ini nanti kita bandingkan antara yang memakai skor sama yang tidak. Nanti kita bandingkan apakah memang ada perbedaan di buahnya.
Oke, mungkin itu kita update nanti 1 minggu kita lakukan penyepraian lagi dan lihat hasilnya seperti apa. Videonya nanti kita gabungkan. Oke kawan-kawan, ini 1 minggu setelah penyepraian kemarin. Di pertumbuhannya lumayan signifikan ya, buahnya udah besar segenggam kayak gini. Tapi berdasarkan evaluasi saya sih sebetulnya masih bisa dimaksimalkan kalau mungkin ke depannya ya. Karena ini kemarin pemupukan telat. Karena yang sini sudah berbunga baru saya pupuk. Nah, seharusnya masih posisi seperti inilah di pupuk kedua itu. Jadi dia lebih memaksimalkan nutrisinya di pembuahan. Nah, yang sebelah sini memang kurang normal karena kondisinya tergenang air kayak gini. Tapi untuk pemupukan kedua kan tidak telat karena ini selisih ada 1 minggu kalau nggak salah ini tanamnya. Nah, untuk yang sebelah sini kebanyakan malah dua-dua meskipun tidak normal. Buat pembelajaran. Nah, ini yang sulaman juga belum keluar bunga ini. Karena jaraknya lumayan, sulamannya habis lebaran. Sedangkan tanam ini lebaran kurang 1 hari kalau nggak salah. Jadi yang sulaman ya kurang normal juga sih, kalah pertumbuhannya. Dan untuk nutrisinya masih sama seperti kemarin. Cuma mungkin dosisnya akan saya kurangi. Bukan masalah apa-apa, tapi karena nyukup-nyukupkan karena memang sisa stok aja. Jadi mungkin kemarin saya pakai 3 sendok, mungkin sekarang cuma 1,5 sendok ataupun 2 sendok lah. Oke, kita langsung ke pencampuran amunisinya di ujung sana. Untuk nutrisi ataupun amunisi yang saya gunakan masih sama seperti kemarin. Jadi kawan-kawan nggak usah terpaku dengan merek ataupun dengan teori saya. Karena bagi saya yang paling dibutuhkan dalam proses pembuahan dan pengisian biji ini, yang paling dibutuhkan adalah kalium. Karena ini sisa-sisa kemarin saya manfaatkan. Dan unsur fosfatnya saya penuhi dari Ultradap. Jadi sebetulnya kalau yang lebih bagus itu yang kristal ini KNO kita mix dengan MKP. Karena saya nggak punya MKP, adanya sisa ini ya terpaksa pakai ini saja. Jadi petani coba mensiasati saja. Untuk dosisnya karena ini tinggal sedikit, dosisnya juga saya kurangi. Nah, mungkin kawan-kawan beranggapan ini lumayan boros ya, sedikit pemborosan dengan melakukan spray terhadap jagung kayak gini. Kan lebih enak kalau ditabur atau dipupuk pakai KCL. Dulu saya juga beranggapan seperti itu. Tapi ternyata KCL sekarang harganya mahal. Jadi saya mensiasatinya dengan menggunakan spray kayak gini. Nah, seperti yang kita ketahui ada banyak sekali manfaat kalium. Jadi kalium bisa meningkatkan kekebalan imunitas tanaman, jadi dia lebih resisten terhadap serangan hama. Dia memperkokoh perakaran juga sehingga tanaman tidak mudah roboh. Dan yang paling penting adalah kalsium ini sebagai aktivator enzim atau pembentuk padi ya. Jadi ada 80 enzim ini hanya bisa diaktifkan dengan unsur kalium. Jadi dengan banyak memasukkan unsur kalium ini
kalau di padi apa ya bahasanya, lebih bernas lah, lebih berisi gitu. Kalau di tanaman-tanaman holti seperti cabai, kacang dan buncis saya gitu, itu buahnya terlihat mengkilat. Jadi mungkin kulitnya tebal atau gimana gitu. Nah, untuk kalium cairnya, saya memakai 1 tutup. Kawan-kawan bisa pakai merek apa saja ya, ada Kalimatop, ada KCL cair. Kebetulan kemarin ada sisa ini Kalinet, maka daripada takutnya nanti di rumah penyimpanan nggak rapi bisa tumpah, dihabiskan sekalian. Kalau kemarin saya kasih 2 tutup, sekarang cuma 1 tutup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kawan-kawan. Kita lihat hasilnya nanti setelah kulit jagungnya menguning. Jadi mungkin videonya ini saya buat 2 video. Kita lihat hasilnya seperti apa. Tapi yang seperti yang kita ketahui, jadi 1 minggu aja perubahannya sudah lumayan bagus ya. Untuk perkembangan buahnya udah kelihatan besar-besar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah petani Indonesia.